warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah laqaina fi hadhihi liqa'ah bisyah wal 'afiyah wa qabla an abda hadhihi dirasah ayya naftah hadhihi dirasah suratul Fatihah asallallahu aitina yakni barakatan 'azimatan wa ij'alana min ahli ilmi wa ahli tuqah wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafiina mu'allimina wa lakum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil في هذا اليوم إن شاء الله نحن سنبحث هذه الدراسة يعني تحت الموضوع مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر ولكن سأتكلم في اللغة الإنجليزية لأني أيقنت بأنكم لن تفهمون فيما أقول الآن. نعم. Saya pakai bahasa Indonesia saja biar sama-sama paham. Saya juga cekro menyampaikannya, dan sebenarnya juga paham dan mengerti apa yang saya maksud. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya dari antum semuanya di sini, para mahasiswa yang belum mandi. Mandi kan ya semuanya. Tadi kan sudah belajar dengan beberapa dosen ya. Saya ingat beberapa waktu lalu kita belajar tentang isim dan fiil. Masih ingat ya? Saya acak. Ahmad Orhan dapat saya tanya, isim itu apa? Isim, saya pilih ya Pak. Apa? Isim itu apa? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala makna walam taqtarin bisa manin Quran. Betul. Coba diterangkan. Nah, yang pertama nurus silmiah. Apa? Ada kapalnya atau enggak? Ada air. Nurus. Coba isim menurut sampean. Menurut saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah. Coba kita ganti yang lain. Dari perempuan. Mbak Deli. Isim itu apa Mbak Deli? Indonesia atau kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa disertai zaman. Isim yang mana? Contohnya, Mbak. Masih ingat ya? Jadi isim itu adalah kalimat yang itu memiliki makna sesuatu. Sesuatu dia banyak sesuatu, tapi tidak ada unsur zamannya. Zaman itu contohnya duduk, makan, lapar, sebagainya itu gak isim karena lapar itu sih ada zamannya. Kapan kamu lapar? Kapan kamu hidup? Kapan kamu hidup? Itu. Baik, kita lanjutkan muntada dan khobar. Kelihatan ya? Muntada. Sebelum saya lanjutkan ke muntada, sejauh ini apa yang sampean ketahui tentang muntada? Barangkali di antara kalian semuanya ada yang sudah pernah belajar tentang muntada dan khobar. Coba Mbak Farida Ahmad. Nah, muntada itu apa? Muntada isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa. Mas ganteng siapa namanya? Mas Farid. Baiklah. Terpesona sama jadinya. Apa muntada itu Mas? Apa Mas Farid? Muntada itu apa? Isim yang dibaca rofa Ya. yang sepi dari amel-amel. Isim yang dibaca rofa seperti dari amil-amil. Bapak kita ke depan. Coba kita akan belajar tentang muntada. Ada kalimat al-masjidu kabirun. Artinya apa ini? Masjid itu besar. Masjid itu besar.
At-tilmidu mahirun. At-tilmidu mahirun. Artinya murid itu pandai atau pintar. Kalau kita serap ini ke dalam bahasa Indonesia, bentuknya adalah mobil itu bagus. Terus kalimat yang lain, saya naik mobil. Dua kalimat yang berbeda ya. Paham ya yang saya tulis di sini ya? Mobil itu bagus. Informasinya apa berarti? Ada mobil, mobilnya bagus. Yang jelas bukan mobilnya. Kalau mobilnya Fahmi misalnya tidak pernah masuk. Mobil itu bagus, berarti informasi menunjukkan ada barang, ada yang disifati menunjukkan satu pemahaman. Nah, pemahaman itu namanya adalah jumlah. Kalau yang ini, saya naik mobil. Sampai ketika baca ini, kira-kira paham enggak? Paham. Berarti ini namanya jumlah. Kalimat yang bisa memahamkan orang lain namanya adalah jumlah. Ini juga jumlah. Tapi ada bedanya. Coba kita analisis sekarang. Saya naik. Kalimat pertama ini, satu dua ini, ada enggak kata kerjanya? Ada. Apa kata kerjanya? Naik. Naik. Kalau mobil itu bagus, ada kata kerjanya atau enggak? Tidak. Tidak ada. Berarti ini tidak ada fiilnya. Tadi yang dikatakan isim adalah kata atau kalimat dalam bahasa Arab yang di situ menjelaskan sesuatu dan tidak ada mengandung zamannya. Di sini tidak ada zamannya. Berarti ini adalah bagian dari jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Pertanyaannya, ini mubtada khobar atau tidak? Tidak. Kenapa Mbak Jian? Kenapa bukan mubtada khobar? Ayo, 1, 2, 3, dongeng ganti. Mbak, ini sampingnya Mbak siapa? Pojokan. Nah, yang kedua dari barat. Nah, Karena ada fiilnya. karena ada fiilnya. Jadi fiil ini menunjukkan bahwa kalimat ini bukanlah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Kenapa? Karena mubtada itu mesti berasal dari Isim. Ini syarat pertama. Mubtada mesti isim. Kalau khobar, nah beda lagi kalau khobar. Khobar ada kalanya khobar itu terdiri dari isim, ada kalanya dari selain isim. Selain isim. Coba kita lihat di slide di sini. Sudah berapa menit tadi? 10 menit. 13 menit kok. Berapa? 13 menit. 10 menit ya? Serius? Nah, nanti dipotong ini ya. Editornya siapa? Ada sini. Nanti ini dipotong. Coba kita perhatikan ke layar di sini. Mubtada khobar. Nah, kalau mubtada tadi itu mesti isim. Kalau khobar belum tentu. Karena khobar itu ada kalanya khobar mufrad. Khobar mufrad berarti khobar yang terdiri dari satu kalimat. Kalau khobar selain mufrad namanya khobar ghairu mufrad atau khobar jumlah. Nah, jenisnya ada 3, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah sama khobar syibih jumlah. Contoh Al-ustadzu fil fasli. Artinya apa? Guru itu di dalam kelas. Al-ustadz ini jadi mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim dia berada di depan dan didahului oleh dan diiringi dengan jumlah lain. Ini jumlah syibih namanya. Karena terdiri dari lebih dari satu kata dan memiliki makna yang lain. Fi artinya di dalam, fasl artinya fil fasli berarti jumlah.
dia menjadi khobar dari mubtada yang isim ini. Paham di sini? Untuk kali ini saya anggap untuk pelajaran mubtada khobar semuanya sudah paham. Kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya. Baik, terima kasih anak-anak. Saat ini kita masuk pada proses evaluasi, di mana saya akan memberikan pertanyaan pada kalian semuanya dan dijawab sesuai dengan pemahaman yang sudah saya sampaikan di depan. Siap ya? Nanti yang bisa menjawab dapat hadiah. Hadiahnya sepeda motor. Minta pada orang tuanya masing-masing ya. Hadiahnya dari orang tua saja. Nah, baik. Silahkan dilihat di depan, ada soal latihan. Ada mana yang mubtada, mana yang khobar. Ketika sampean mengatakan sudah paham, mesti tahu mana mubtadanya, mana khobarnya. Baik, saya urut dari yang paling timur. Mas siapa namanya? Mas Aksin. Coba al-mu'allimu waqifun. Mubtadanya mana? Mubtadanya al-mu'allimu. Al-mu'allimu. Coba Mbak sampean ketika ini kenapa al-mu'allim jadi mubtada? Karena isim. Karena isim. Terus kalau isim mubtadanya adalah al-mu'allimu, khobarnya mana Mbak Anjilia? Khobarnya Waqifun. Mbak Farida, waqifun jadi khobar apa? Khobarnya mubtada. Iya, khobarnya mubtada. Tapi khobar tadi kan ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Nah, waqifun ini jadi khobar apa? Khobar mufrad. Coba dari keempat contoh ini sebutkan satu saja khobar yang ghairu mufrad. Mbak siapa? Yang sampingnya Mbak Laila. Khobar ghairu yang mana? Ya Mbak Isna. Amal baiti. Amal itu disebutkan semuanya. Satu kalimat itu dibaca. As-sayyaratu amamal baiti. As-sayyaratu amamal baiti. Mubtadanya mana Mbak? Sampai. Iya, sampai. Iya. Mubtadanya as-sayyaratu. Terus khobarnya mana? Mbak siapa yang dulu ya? Nah, sampingnya Mas Farid, temennya Mas Farid, Mas apa? Kris, ayo Mas Kris. Kris atau Mas Kris? Mas Kris. Ayo mana khobarnya? Kalimat as-sayyaratu amamal baiti. Baiti. Pertanyaannya, Mbak Jihan, betul enggak khobarnya al-baiti? Kurang betul. Kenapa kurang betul? Karena khobarnya amamal baiti tapi dari khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad. Jadi khobarnya itu adalah dua kata yang dijadikan satu menjadi satu rangkaian kata, satu kalimat, namanya subjek jumlah. Kenapa dinamakan subjek jumlah? Ya karena dia bukan jumlah. Karena jumlah itu kalau tidak ada mubtada khobar ya fi'il fa'il. Kalau selain itu kok dia menyerupai jumlah, namanya subjek jumlah. Dari sini ada yang ditanyakan? Baik, karena saya kira sudah paham semuanya dan sudah kita evaluasi untuk pelajaran hari ini, saya ingin mengabsen kehadiran dari teman-teman semuanya. Nanti angkat tangan ya, terserah siapa yang angkat tangan, pokoknya sesuai namanya di sini ya. Malfiro Ramadhani. Mari tidak masuk kemana ini? Sakit. Izin ya. Ahmad Syarif Hidayatullah, mana orangnya? Oh, Syarif itu ya. Syarif kok beberapa kali sering tidak masuk, kenapa Syarif? Ada tugas apa? Coba Pak, saya syuting. Meskipun itu tetap utamakan dia ya. Utamakan dia. Teman-teman juga gitu ya. Kalau Syarif ini nanti tidak masuk, tolong diingatkan. Syarif tugasnya ini. Karena saya mengerti kita juga harus akademik bagus, tapi juga harus mengasah skill. Tapi jangan sampai mengalahkan kegiatan wajibnya. Nah, yang akademik ini dituntaskan.
baik Jumuna. Tidak aktif ini tidak pernah boleh ditarik. Maaf mana? Krishna. Krishna. Aktif Pak. Aktif, alhamdulillah aktif ini 3 kali tidak masuk tapi. Mimpin Burin Pak. Ahmad, Farida Ahmad. Mana yang itu? Saya kira absen ini nanti sebagai bahan penunjang untuk memberikan nilai. Dan yang lain, teman-teman yang kelihatannya kurang semangat dalam perkuliahan, diberi semangat ya. Jadi biar semuanya mendapatkan apa yang dijalankan. Kalau tujuannya kuliah kan biar apa jasa biar lulus. Tujuannya kuliah kan biar dapat ilmu akademis semuanya. Kalau ijazah itu saya apa ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa tugas yang saya berikan tadi dikerjakan dan tetap belajar di rumah dimanapun juga berada harus belajar ya. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanallah.